guys, balik lagi ke channel Herman Additive. Seperti biasa, kita bakalan review lagi seputar senjata dari anime dan game. Nah, kebetulan kita bakalan review senjata dari dunia One Piece yang dimiliki oleh Trafalgar Law. Mohon maaf sebelumnya, saya jarang update konten, udah 4 bulan karena ada kesibukan. Apalagi sekarang lagi PSBB, jadi untuk video produksi kita bakalan pending dulu. Kebanyakan untuk minggu-minggu ini kita bakalan review saja singkat. Nah, kalau misalkan kemarin saya lebih sering itu nge-review pedangnya Zoro, tapi sekarang kita coba ke pedang yang dimiliki oleh Law. Nah, di depan kalian ini pedang yang bernama Kikoku. Nah, seperti kalian lihat, ini ukurannya lebih pendek karena ini panjangnya 1 meter seperti pedang si Zoro lainnya. Kalau misalkan di dunia One Piece, si Law ini jika kalian lihat itu ukuran pedangnya lebih panjang karena itu bukan jenis katana tapi odachi. Kalau misalkan katana itu maksimal 1 meter, bilah 70 cm, gagang 30 cm. Nah, kalau misalkan odachi itu lebih dari 1 meter. Kalau misalkan ukuran katana 1 meter, di bawah katana berarti 80 cm, 70 cm itu wakizashi, terus di bawah itu ada tanto. Terus kalau misalkan Trafalgar Law di dunia One Piece itu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ukuran pedangnya lebih panjang. Ini panjangnya hampir 1,4 meter. Nah, untuk bilahnya sendiri ini panjangnya keseluruhan 1 meter dan handle gagang ini 40 cm. Nah, identik dari pedangnya si Law ini, Suba ini bukan logam keras ya guys. Meskipun ini logam keras, kami tutup lagi dengan bulu biar seperti di animenya. Nah, baiknya kita langsung bandingin dengan yang ukuran 1 meter, karena kalau misalkan yang 1,4 meter yang panjang ini lebih sulit untuk membuka dan menutupnya. Kalau misalkan yang 1 meter itu lebih simpel sebetulnya. Kalau misalkan dari ukuran panjang juga selisihnya hampir 1 sarung. Kalau misalkan untuk yang katana, karena ini emang panjangnya dari handle aja. Kalau misalkan yang odachi, nah terus kalau misalkan yang katana lebih simpel membukanya. Jadi kita agak kerepotan juga. Terus kalau misalkan kita bawa-bawa juga ini gak ribet. Kalau misalkan yang ini lebih panjang, jadi lebih sulit membukanya. Apalagi yang belum terbiasa ini lebih sulit. Terus nutupnya juga agak sulit. Intinya kalau misalkan yang panjang itu lebih ribet. Kita langsung review aja dari mulai spesifikasinya. Nah, panjangnya ini udah tadi 1,4 meter, ini 1 meter. Terus bahan sarungnya ini kayu sonokling. Ini logam keras, cuma kita lapisi dengan bulu. Terus ini talinya ini macam tali katun. Dan aksesorisnya ini semua kuningan, jadi bukan plastik. Nah, untuk bahan bilahnya ini menggunakan bahan baja. Jadi ini bukan stainless. Jadi kalau misalkan baja itu pasti berkarat kalau misalnya kita gak rawat. Makanya ini agak basah, ini oli atau minyak bisa itu untuk perawatan. Nah, bilahnya ini 1 meter, memiliki bohi. Jadi fungsi bohi ini kalau misalnya kalian pernah nonton film yang bertarung dengan pedang, itu suka ada efek suara angin. Itu munculnya dari bohi, karena bohi ini bisa menimbulkan suara angin. Jadi kalau misalkan ada efek suara angin, sebetulnya itu betulan ada. Nah, terus untuk ketajamannya ini udah sayat kertas, udah tajam banget. Cuma kalau misalkan tebas bambu untuk bahan seperti ini bisa, cuma belum maksimal, belum terbiasa. Itu malahan bakalan bengkok si pedangnya. Kalau misalkan patah gak bakal mungkin. Nah, langsung kita cek ketajamannya. Kalau misalkan ketajaman ini udah pas, udah bisa sayat kertas. Sama yang 1 meter juga udah bisa sayat kertas. Sebetulnya kalau misalkan ketajaman sampai sayat kertas udah cukup, karena kalau misalkan tolak ukurnya kita nebas ke paku atau benda keras itu bukan gak tajam ya, cuma gimana ya, kalau misalkan itu kayak kekerasan. Kalau misalkan kita sayat kertas itu bisa menjaminkan benar-benar tajam. Coba aja kalau misalkan kalian punya pisau di rumah, tes kayak kertas apakah bisa. Kalau misalkan udah bisa, itu berarti udah tajam banget. Kalau misalkan belum bisa, itu masih tajam standar. Nah, untuk penggunanya sendiri rata-rata kalau misalkan dipakai tepas bambu itu jarang juga.
karena pedang-pedang seperti ini lebih banyak dipakai untuk hiasan atau pajangan di rumah sekaligus buat jaga-jaga saja. Nah guys, mungkin cukup sekian review singkat dari pedang Kikoku ini. Terima kasih yang sudah setia menunggu video review-review dari saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih.